Ya, pemirsa, aksi tolak pabrik semen masih terus berlangsung di depan Istana Negara. Namun siang tadi salah seorang petani asal Kendeng, Jawa Tengah, Gunarti, akhirnya berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyampaikan keluh kesahnya. Pertemuan terjadi saat Gunarti, salah seorang petani asal Kendeng, Jawa Tengah, dan puluhan warga lain yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di sela-sela acara ini, Presiden Jokowi menyempatkan berbicara berdua dengan Gunarti yang sudah seminggu ini melakukan aksi cor kaki di seberang istana. Ya, namun Gunarti kecewa dan meneteskan air mata membasahi pipi Gunarti. Pasalnya mereka kecewa, pemerintah pusat tidak memperdulikan nasib mereka. Karena itu Gunarti dan masyarakat Kendeng akan tetap mempertahankan wilayah yang menjadi mata penjara masyarakat Kendeng sebagai petani. Ini sama yang seperti sebelum-sebelumnya. Akumulasi masanya, akumulasi perlawanannya, spektrumnya bukan hanya berburu. Setelah peserta aksi dipulangkan ke daerah asalnya kemarin, hari ini unjuk rasa menolak pabrik semen di Desa Kendeng, Rembang, Jawa Tengah kembali digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Lalu bagaimana situasi terkini unjuk rasa? Kita akan segera bergabung dengan Vicky Rian di sana. Ya, Vicky, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan. Vicky. Ya, Yufi dan juga pemirsa, memang pasca meninggalnya seorang petani asal Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan semen kaki menuntut ditutupnya atau diberhentikannya pabrik semen PT Semen Indonesia ini memicu aksi lanjutan dari berbagai aktivis, yaitu dari mahasiswa, buruh juga dan para penggiat lingkungan. Ini juga mereka melakukan aksi unjuk rasa lanjutan di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dan memang hingga sore hari ini puluhan aktivis gabungan ini terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pemerintah Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala ini untuk menutup dan memberhentikan pabrik semen PT Semen Indonesia. Dan pada sore hari ini dapat Anda lihat, Yufi dan juga pemirsa, ini puluhan aktivis terus melantunkan nyanyian ini sebagai bentuk simpati terhadap para petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Apalagi juga ada diketahui satu orang petani, yaitu Ibu Patmi, ini meninggal dunia saat melakukan aksi semen kaki di depan Istana Merdeka. Dan memang meninggalnya Ibu Fatmi ini diduga akibat terkena serangan jantung. Dan dalam aksi sore hari ini memang di depan Istana Merdeka Jakarta ini juga para aktivis melakukan atau memberi sebuah nisan bertuliskan nama Ibu Patmi. Selain itu di nisan ini juga para aktivis menaburkan bunga mawar merah ini sebagai bentuk duka atau bela sungkawa para aktivis terhadap meninggalnya Ibu Patmi. Dan memang sejak siang tadi ini para aktivis terus melakukan orasi di depan Istana Merdeka untuk terus menyuarakan aspirasinya terkait untuk menutupnya pabrik semen Indonesia. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Yufi, dan juga pemirsa ini untuk berdialog dengan salah satu aktivis yang turut melakukan semen kaki di depan Istana Merdeka. Karena memang pada aksi ini diketahui ada 8 orang aktivis yang turut melakukan aksi semen kaki sebagai bentuk simpati terhadap para petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Dan saya akan langsung mengajak Anda, Yufi dan juga Reza, berbincang langsung. Selamat sore, Mas. Dengan siapa? Saya Algifari Aksa dari LBH Jakarta. Mas, ini Mas melakukan aksi semen kaki. Sebenarnya apa yang mendasari Mas hingga memutuskan untuk melakukan aksi ini, Mas? Satu, ini adalah solidaritas bagi Ibu Patmi dan juga bagi pahlawan-pahlawan Kendeng, bagi dulur-dulur Kendeng yang konsisten tanpa kekerasan, kemudian melakukan gugatan hukum dan memenangkan di pengadilan. Dan kedua adalah ini bentuk kegeraman kami LBH Jakarta yang juga bagian dari tim kuasa hukum. Kami menganggap bahwa ini adalah kejadian luar biasa di mana Presiden dan juga Gubernur mengangkangi hukum, mengangkangi konstitusi, dan mengangkangi prinsip negara hukum. Tidak menghormati putusan pengadilan yang substansinya pertimbangannya mengatakan bahwa izin terhadap PT Semen Indonesia merupakan izin yang cacat dan berpotensi merusak lingkungan. Nah, ketiga, ini adalah bentuk spontanitas kami ketika kita melihat ibu-ibu, bapak-bapak petani dari Kendeng, mereka sangat luar biasa datang ke Jakarta dengan voluntary, mereka datang dan
kami di sini pimpinan-pimpinan organisasi, ada koordinator Kontras, ada koordinator Jatam, ada sekjen dari KPA, ada direktur LBH Bandung, ada ketua umum KPRI. Semua pimpinan organisasi ini yang tadinya adalah hanya pendamping, tapi kami kemudian geram, kami marah bahwa hukum diinjak-injak dan bahwa petani juga diinjak-injak. Hari ini kami menerima kabar bahwa Jokowi tidak menggubris apa tuntutan dari petani dan mengatakan bahwa itu kewenangan dari Ganjar Pranowo ataupun Gubernur Jawa Tengah. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Jokowi tahun lalu ketika 9 orang petani Kendeng juga melakukan aksi pasung semen, dan Jokowi terkesan mengakomodir petani dengan menyatakan bahwa pabrik harus ditutup sementara dan menunggu KLAS. Sampai sekarang KLAS itu tidak ada. Dan KLAS bisa jadi juga disesuaikan dengan izin lingkungan yang sudah didapat oleh PT Semen Indonesia. Kita di sini tidak hanya untuk Kendeng, tapi juga untuk warga Jawa Tengah, untuk rakyat Indonesia, di mana sumber airnya terancam saat ini. 600.000 orang terancam sumber airnya ketika PT Semen Indonesia beroperasi 14 kecamatan, belum Jawa Tengah. Aksi ini sendiri rencananya akan dilakukan sampai kapan, Mas? Aksi ini akan selalu dilanjutkan setiap hari. Besok ada lagi pimpinan-pimpinan organisasi, perwakilan mahasiswa, perwakilan LSM, dan perwakilan pengacara juga akan melakukan aksi semen kaki. Besoknya lagi akan ada lagi, dan sudah ada solidaritas dari berbagai daerah. Kemarin ada dari UIN, kemarin juga ada dari Palu. Kalau keberadaan pabrik PT Semen Indonesia sendiri, Mas melihatnya seperti apa sih untuk dampak lingkungannya, Mas? Sebagaimana yang disampaikan oleh para petani, mereka khawatir dan sudah ada kajian juga bahwa ini berpotensi membuat kering, berpotensi merusak kars, dan berpotensi merusak 40% cadangan air di Jawa Tengah. Dan sudah ada juga surat dari Badan Geologi SDM yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pertambangan di sekitar Pegunungan Kendeng. Dan ada Perda Jawa Tengah, Perda Rembang, Perda RT RW-nya yang mengatakan bahwa itu adalah daerah cekungan air tanah. Seharusnya ini pemerintah konsisten, dan pemerintah tidak hanya mementingkan investasi untuk kemudian merusak lingkungan. Dan jika kita melihat izin baru yang dikeluarkan oleh Ganjar, dalam poin F-nya di situ dikatakan bahwa izin dilanjutkan, izin baru dikeluarkan karena untuk investasi yang mensejahterakan rakyat, dan kita meragukan itu gitu. Investasi seperti apa yang merusak lingkungan tapi mensejahterakan rakyat? Investasi yang merusak sumber mata air tapi mensejahterakan rakyat tidak mungkin. Dan tadi juga ada solidaritas dari kawan-kawan buruh, kawan-kawan Kasbi yang menyatakan bahwa mereka anggota mereka dari PT Semen Indonesia, buruh PT Semen Indonesia dan buruh anak perusahaan PT Semen Indonesia di outsourcing. Mereka juga tidak sejahtera. Buruh mereka pun tidak sejahtera gitu. Pak Ganjar sendiri tadi Mas sebut tidak mematuhi keputusan MA dan berharap Presiden Joko Widodo sendiri untuk memerintahkan Pak Ganjar. Benarnya Mas melihatnya seperti apa sehingga Pak Ganjar sendiri tidak memutusi putusan MK itu? Putusan MA. Kami melihat justru ya ini Jokowi merestui gitu. Jokowi merestui, pemerintah merestui. Oleh karenanya Pak Jokowi tidak mau bersikap untuk membatalkan izin yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo. Tidak mau bersikap tegas ketika aparatnya, bawahannya membangkang terhadap putusan pengadilan. Terakhir harapannya Mas untuk pemerintahan Jokowi JK sendiri, Mas? Saya tidak punya banyak harapan terhadap pemerintah Jokowi dan JK. Saya hanya punya harapan terhadap para petani dan para pejuang di sini. Kita tidak menggantungkan hidup kita ke pemerintah, tapi kita ingin mendesak mereka. Kita ingin mendesak mereka untuk taat kepada hukum, tidak membawa harapan. Kita hanya ingin mereka mentaati hukum. Terima kasih banyak Mas waktunya. Ya Yufi dan juga Reza, itu tadi dialog saya dengan salah seorang aktivis yang turut melakukan aksi semen kaki di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan memang menurut mereka ini nantinya aksi akan terus berlanjut hingga pemerintah Jokowi JK ini memenuhi tuntutan mereka, yaitu untuk memberhentikan ataupun menutup pabrik PT Semen Indonesia. Untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Yufi dan juga Reza di studio.
Ya, Vicky Rian, apakah hingga sore hari ini terlihat perwakilan dari istana untuk menyambangi para aktivis yang melakukan aksi cor kaki? Vicky. Ya, Vicky. Ya, Reza, memang terkait aksi yang dilakukan oleh para aktivis siang hari ini tidak ada perwakilan dari Istana Presiden yang turut mendatangi mereka untuk menemui mereka terkait aksi yang dilakukan oleh para aktivis dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat, buruh, dan juga penggiat lingkungan. Reza. Ya baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari depan Istana Merdeka atas update terkini dari aksi cor kaki yang dilakukan oleh para petani dan juga para aktivis selamat kembali bertugas.